Ya, assalamualaikum teman-teman sekalian. Bertemu kembali dengan TMC Blog. Kawasaki secara global baru aja nih tanggal 6 bulan 6 tahun 2023 itu memperkenalkan iterasi baru, generasi terbaru dari ZX-6R. Klop banget ya, tanggal 6 bulan 6 rilis Kawasaki ZX-6R. Jadi 6 semua gitu. Nah, yang menarik adalah bagaimana sih sebenarnya perubahan-perubahan atau keterbaruan yang hadir di Kawasaki Ninja ZX-6R yang Kawasaki bilang ini merupakan model iterasi atau model year 2024. Jadi bukan 2023 ya. Nah, kelihatan banget tuh dari foto-foto pertama ya bahwa perubahan yang paling cukup signifikan berubah adalah headlamp depan ya. Headlamp depan itu dibilang mungkin agak sedikit flashback ke 2023, namun di sini lebih modern ya pastinya dengan lampu headlight yang LED gitu ya. Namun di sini secara detail itu headlight LED-nya itu lebih ke arah lebih modern karena LED sih pada dasarnya. Kalau dulu kan masih bulb ya, masih bohlam. Nah, ini warna-warnanya teman-teman sekalian dari ZX-6R yang hadir ya. Macam-macam, ada di dunia, ada yang hitam, ada yang KRT, ada yang hitam dicampur ada kayak hijau-hijaunya gitu kan, ada yang putih gitu ya. Nah, ini adalah detail nih teman-teman sekalian kalau mau lihat ya. Jadi betapa headlampnya itu memang diubah agak sedikit lebih pendek, lebih pesek ya. Ada reshape atau perubahan di bagian ram air inlet atas juga sedikit diubah. Terus headlightnya atau headlampnya itu diubah menjadi LED proyektor bagian tengahnya. Terus dibuat lebih dalam, jadi mungkin agak sedikit kelihatan seperti kayak Panigale gitu ya. Nah, di bagian bawahnya kalau teman-teman sekalian bisa lihat itu shape-nya seperti kayak ZX-10R. Jadi ada kayak detail di bagian bawah dari headlamp itu kayak ada wing-wing. Dan Kawasaki bilang bahwa desain ini itu memang menghasilkan kayak downforce yang hadir di winglet motor-motor sport. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Perubahan selanjutnya udah pasti dari elektronik. TFT LCD display dari ZX-6R itu logis banget karena adik-adiknya ZX-25R, ZX-4R itu udah pakai ini gitu ya, TFT LCD dengan riding mode. Terus habis itu meninggalkan model dari dashboard yang sebelumnya yang agak semi-semi analog. Nah, ini ada KTRC udah pasti, terus ada riding modes nih teman-teman sekalian ya. Dia udah pakai riding modes. Artinya udah throttle by wire ya harusnya ya kalau udah ada riding modes ya, biasanya seperti itu loh teman-teman sekalian. Ada 4 riding modes di sini. Dan kalau ngomongin masalah mesin dan sasisnya itu nggak banyak berubah teman-teman sekalian. Suspensi juga depan belakang nggak berubah gitu ya. Namun engine-nya ini nih agak sedikit tweak, mungkin internal gitu ya, kayak valve strain-nya sedikit berubah, terus crankcase-nya juga berubah sekarang jadi lebih ke warna hitam. Namun powernya agak sedikit berubah, turun teman-teman sekalian. Rem depan teman-teman sekalian bisa lihat di sini tetap dual disc brake ya, namun pedalnya itu udah nggak, bukan pedal ya, ada cakramnya itu udah nggak pedal atau bergelombang, tapi sekarang lebih ke bulat sempurna kayak gitu. Tetap upside down SFF BP menggunakan kaliper rem dari Nissin gitu ya. Nih teman-teman sekalian ya, perubahan yang hadir ya di ZX-6R iterasi 2024 dengan versi yang sekarang dijual. Nah, kalau saya sih tetap sih lebih ganteng yang baru sih. Kalau dari sisi headlamp depannya ya, lebih pesek, lebih pendek, namun lebih tajam, lebih sporty gitu ya. Headlampnya memang sih agak sedikit berbau Panigale, cuman kalau kita bisa lihat pindah ke 2003 tuh memang ya dulu juga kayak gitu. Lampu sennya sekarang udah LED teman-teman sekalian, lampu sen depannya. Jadi yang di bagian bawah itu tetap taruhnya di bagian bawah, itu berubah jadi LED. Nah, kalau kita bisa lihat di sini shape dari side fairing juga berubah. Di bawahnya juga undercowl juga berubah teman-teman sekalian. Untuk tangki sedikit mungkin ya, sedikit agak berubah. Terus exhaust muffler itu dari chrome berubah menjadi hitam. Teman-teman sekalian bisa lihat. Ban ya sekarang ban juga nggak terlalu banyak berubah ya. Tadi disc atau cakram pedal berubah. Crankcase ya dari silver ke hitam itu berubah juga. Lalu apalagi nih yang bisa dilihat nih? Oh,
bagian belakang ya, bagian tengah dari jok sampai ke area buntut itu kalau saya ngeliatnya nggak banyak berubah ya. Headlamp sih yang banyak berubah banget. Terus inlet ram airnya juga berubah. Bubble dari windshield kayaknya nggak banyak berubah juga. Spakbor depan nggak berubah. Ya, spakbor depan nggak berubah. Velg juga nggak berubah. Itu, nih teman-teman sekalian ya. Nah ini yang warna hitam, kalau kita bisa lihat dari samping. Memang efek dari perubahan front cowl depan itu membuat bagian depan tuh agak sedikit lebih mundur, sedikit lebih tajam, namun sedikit lebih pendek gitu loh. Nah, jadi bagian depan secara umum lebih kecil. Nah ini adalah versi KRT ya, atau Kawasaki Racing Team. Warnanya, jadi kalau di ZX6R tuh nggak ada ZX6RR ya, nggak ada. Jadi cuma ada satu ZX6R. Namun ini bukan ZX6R yang homologasi World Sport yang menggunakan mesin yang dulu tuh ya, yang 600 cc. Namun dia sudah tetap menggunakan mesin 636, jadi 636 cc gitu ya. Super Sport New Generation kalau di Superbike bilangnya seperti itu. Nih teman-teman sekalian, dari sisi sebelah kanan samping. Nah teman-teman sekalian bisa lihat sini ya. Ini untuk yang warna putih teman-teman sekalian, dicampur dengan sedikit silver kayak gitu. Nah teman-teman sekalian ada yang bilang bahwa ini mirip kayak ZX10R nih. Nih saya coba bandingkan antara ZX6R dengan ZX10R. ZX10R sedikit lebih panjang. Di bagian depannya sih memang mirip, cuman beda banget sih ya. Terus windshieldnya kalau ZX10R juga lebih gede ya, lebih tinggi gitu ya. Belakangnya juga sedikit berubah ya. Jadi secara umum ZX6R secara engine itu tidak banyak berubah teman-teman sekalian. Bahkan secara umum power maksimumnya itu turun dan torsi maksimumnya juga turun. Nah pertanyaannya adalah kenapa Kawasaki malah nurunin gitu ya. Jadi sebenarnya mereka itu fokus di low sama mid range ya, low sama mid range. Jadi digedein di daerah situ, digemukin feel torsinya, sehingga torsi atasnya sedikit diturunin. Cuman dikit sih sebenarnya, turunan juga dikit. Nah mengenai power yang juga cukup turun ya, powernya cukup turun beberapa HP gitu ya. Itu dikarenakan karena rev atau RPM pada saat memperoleh powernya itu juga diturunin 500 RPM gitu, dibandingkan dengan dulu. Misalkan yang dulu itu power maksimum itu dapatnya 13.500, sekarang power maksimumnya yang turun itu didapat di angka 13.000 RPM. Nah bobotnya juga sedikit berubah, naik ya, 1 kg itu diperkirakan karena ada penambahan dari sisi katalisator di bagian bawah untuk memenuhi emisi ya, regulasi emisi. Jadi power to weight rasionya kalau versi standar sih memang sedikit turun, cuman memang feel power di low dan mid range-nya itu tinggi banget. Nah itu dari ZX6R versi terbaru. Terima kasih, semoga bertemu kembali di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.